dulu kita mengingat kembali dari data-data klinis apa saja yang harus kita cari tahu. Seperti biasa ya, gender, laki-laki, usia. Semakin tinggi usianya maka risiko CAD ataupun ACVD-nya meningkat. Kemudian kalau merokok, kemudian dislipidemi, kemudian hipertensi, diabetes, dan juga obesitas. Itu sih udah standar ya, pasti sejauh sudah tanyakan ya ketika bertemu dengan pasien. Itu semua adalah faktor risiko yang standar harus kita tanyakan. Kemudian yang kedua mungkin yang agak kadang-kadang lupa kita lakukan evaluasi adalah pemeriksaan skor faktor risiko ya, pemeriksaan skor faktor risiko. Jadi kita hitung risiko dia kira-kira risikonya ringan, sedang atau tinggi untuk memiliki penyakit atherosclerotic cardiovascular disease hingga 10 tahun yang akan datang ya. Nanti berikut setelah ini kita akan bahas belakangan risk score. Nah, kemudian ada lagi yang namanya risk modifier. Risk modifier ini sebenarnya faktor risiko juga, namun tidak sekuat traditional risk factors. Namun jika ada, dia akan meningkatkan risiko pasien. Jadi misalnya pasien tadinya risiko sedang atau rendah, risiko sedang, jika memiliki salah satu risk modifier ini, maka dia risikonya bisa menjadi tinggi, seperti itu. Contohnya, pasien dengan memiliki mental disorder, ya, kemudian riwayat stres, psikososial yang tinggi, itu pasti risiko kardiovaskularnya meningkat. Kemudian etnis-etnis tertentu memang dikatakan seperti kalau di Eropa dia membagi ada negara-negara yang memiliki risiko kardiovaskularnya lebih tinggi daripada negara lain ya. Contohnya kayak di area yang dekat ke Mediterranean itu biasanya risikonya lebih tinggi dikatakan daripada negara-negara Eropa Barat seperti itu. Kemudian riwayat keluarga dengan prematur CAD. Jika memiliki orang tua atau saudara kandung laki-laki di bawah 55 tahun sudah mengalami prematur CAD atau coronary artery disease, atau orang tua ibu atau saudara kandung perempuan di bawah 65 tahun sudah memiliki coronary artery disease, disebut berarti kita memiliki family history of riwayat keluarga dengan prematur CAD ya, prematur coronary artery disease prematur. Nah, kemudian berikutnya inflammatory disease. Contoh inflammatory disease itu misalnya pasien dengan autoimmune disease, pasien SLE, padahal wanita muda, usia baru 48 tahun ya, tapi ternyata dia SLE. Ya udah lama SLE-nya udah 5 tahun lebih, kemudian dia ada keluhan sakit dada. Nah, kita bisa pikirkan, wah, meskipun tidak ada faktor risiko tradisional, kan dari wanita masih 48 tahun, enggak merokok, dislipidemi enggak, hipertensi enggak, diabetes enggak, obes enggak gitu ya. Hanya SLE saja misalnya. Atau ada hipertensi lah, kadang-kadang SLE suka ada hipertensi. Nah, itu dia memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami cardiovascular disease ya. Atau pasien-pasien yang memiliki inflamatori kronis karena infeksi misalnya tuberkulosis. Pasien yang ada riwayat TB, terus apalagi yang TB-nya nggak terkontrol, kita juga perlu bisa pikirkan risiko coronary artery disease pada pasien tersebut ya, yang lebih meningkat daripada faktor risiko tradisional lainnya. Kemudian ada COPD, pasien-pasien dengan chronic obstructive pulmonary disorder atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, itu juga memiliki risiko yang bisa meningkat jika memiliki penyakit tersebut. Nah, kalau untuk pemeriksaan laboratorium yang bisa kita cek yaitu C-reactive protein, marker untuk inflamasi. Dikatakan jika di atas 2 mg per desiliter, dia memiliki risiko yang lebih tinggi ya. Tapi tidak semata-mata CRP saja yang kita jadikan, ada CRP tinggi latah langsung, ini mah coronary, tidak seperti itu. Ini kalau CRP dia perlu kombinasi dengan traditional risk factors, misalnya dia ada merokok, ada dislipidemi, hipertensi, kemudian CRP-nya juga tinggi, nah, maka dia sebagai risk modifier dia meningkatkan risiko kardiovaskular. Kemudian yang berikutnya adalah lipoprotein A. Ini marker lab juga, marker darah untuk lipid ya, lipoprotein A. Ini nggak rutin kita periksa. Ini biasanya kita periksakan pada pasien-pasien yang ada family history of prematur CAD. Tadi ada yang udah
memiliki riwayat keluarga dengan prematur CAD, atau dia ada riwayat familial hiperkolesterolemia. Dianya memiliki familial hiperkolesterolemia, masih muda, 36 tahun misalnya, tapi LDL-nya 220 seperti itu. Ternyata keluarganya juga ada yang riwayat memiliki dislipidemia usia muda ya. Itu juga kita bisa cek Lp(a)-nya ya, lipoprotein A, untuk melihat untuk melihat risiko kardiovaskular jangka panjang. Seperti itu ya, nggak semua harus diperiksakan lipoprotein A. Nah, kemudian untuk pemeriksaan imaging tadi CT scan non kontras, CT scan kardiak non kontras, kita menilai kalsium score. Jadi melihat kalsium yang terdapat pada pembuluh darah koroner ya. Itu pemeriksaannya relatif gampang. Dia non kontras, jadi nggak perlu periksa ureum kreatinin. Kemudian dosis radiasinya juga kecil, sekitar 10 kali dari ronsen, sehingga bisa dilakukan untuk pemeriksaan screening ya. Nah, tapi nggak semua orang ya udah periksa aja kalsium score latah begitu ya. Ada indikasi-indikasi tertentu juga, mana pasien yang mendapat keuntungan dari pemeriksaan kalsium score, mana pasien yang tidak mendapat keuntungan dari pemeriksaan kalsium score. Ngapain percuma kalsium score, buang-buang uang ya, mendingan dia periksa yang lain. Nah, itu ada nanti berikutnya kita bahas ya. Kemudian ada juga yang membahas mengenai CT scan koroner yang dengan kontras untuk pasien-pasien screening. Nah, ini juga agak tricky. Jadi kita harus memutuskan melakukan CT angiografi koroner sebagai alat screening pada pasien-pasien tertentu ya, mungkin ada special population ya, terus pasien-pasien yang high risk, multiple risk factors ya banyak. Nah, baru kita bisa pertimbangkan dilakukan CT scan angiografi koroner dengan kontras ya. Nah, berikutnya lagi adalah USG karotis. Di USG karotis nanti lihat ada plak di pembuluh darah karotis ya. Ini memang tidak menilai koroner, tapi ternyata berhubungan juga dengan adanya coronary artery disease subklinis ya. Jadi sama, dia untuk menilai adanya plak subklinis di arteri karotis. Kemudian ada yang mengukur kekakuan arteri dan juga menilai ankle brachial index untuk menilai apakah ada subklinis peripheral artery disease ya, penyakit sumbatan di pembuluh darah arteri ekstremitas atau perifer. Oke, itu sebagai gambaran umum. Kenapa kita harus mengetahui hal ini semua? Karena ini sebagai satu kesatuan dalam flowchart penanganan manajemen untuk primary prevention. Sedangkan primary prevention itu bukan milik kardiologis ya. Primary prevention itu milik semua dokter. Semua dokter itu berhak melakukan primary prevention. Jadi kalau kita sudah mengetahui ini orang risiko kardiovaskularnya tinggi, nah apa yang harus kita lakukan ya? Sebagai GP tentu saja pasti nomor satu kita edukasi, kemudian edukasinya seperti apa? Apakah dia sudah perlu obat untuk primary prevention? Misalnya obat untuk primary prevention adalah antiplatelet atau aspirin dan juga statin ya, dua itu. Nah, atau belum perlu obat-obatan, hanya perlu lifestyle modification ya. Jadi lifestyle modification itu adalah sebagai obatnya untuk pasien ya. Ditekankan sekali lagi, lifestyle modification itu dapat berlaku sebagai obat ya, tata laksana utama untuk pasien dengan tujuan primary prevention ya. Primary prevention dia sudah memiliki risk factor, namun dia belum memiliki CAD atau dia memiliki subclinical CAD tadi. CAD subklinis. Ada CAD namun tidak signifikan, tidak menyebabkan iskemia ya, tidak menyebabkan keluhan nyeri dada, tidak ada keluhan nyeri dada, santai-santai aja, tapi sebenarnya dia sudah ada CAD. Ya seperti itu. Atau bahkan nanti di sini ada dokter-dokter yang sudah aktif tergabung dalam Dinkes ya, pemegang kebijakan di pemerintahan, kemudian ada yang calon-calon pejabat di sini nanti, Dok ya. Ya, kita bisa masukkan primary prevention ini dalam program public health. Tentu saja jelas ya. Misalnya kalau untuk lifestyle modification nanti makanannya ditulis ini nutrition facts gitu ya, fakta nutrisi ya, di setiap restoran atau di setiap makanan yang ada dijual sih sekarang udah ya, tapi di restoran belum. Kemudian misalnya ada pasien yang obesity atau DM atau pasien yang hipertensi,
dislipidemi, harus berolahraga kan sebagai terapi dia untuk lifestyle modification. Nah, nanti misalnya pemerintah membuka itu ya sarana gym milik pemerintah. Nah, nanti kalau yang ada faktor risiko kardiovaskular diskon 25% ya gitu. Jadi semangat untuk berolahraga gitu ya, Dok. Maksudnya idenya banyak. Harapannya seperti itu. Jadi kalau kita bisa mendeteksi dini faktor-faktor risiko kardiovaskular disease, harapannya peranan tanggung jawabnya menjadi milik kita semua, tidak hanya kardiologis saja. Nah, sekarang kita masuk ke risk score. Menghitung risiko, skor risiko. Ada banyak macam kalkulator risiko ya, tapi memang ternyata ada satu yang direkomendasikan oleh PERKI, yaitu PERKI ya, dari guideline terbaru ini tahun 2023, katanya dia merekomendasikan menggunakan risk score dari WHO. Dari WHO ini karena dia populasinya saat itu melibatkan populasi Asia Tenggara, termasuk orang Indonesia ya. Jadi rekomendasi kelas 1 menggunakan risk score ini. Nah, kalau kita lihat ini contoh risk score-nya, sebenarnya mirip ya. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah melihat yang skor tuh yang lebih terkenal, mungkin skor tuh risk score yang punyanya Eropa, atau skornya full cohort equation yang punyanya Amerika. Nanti saya tampilkan juga ya. Mirip sih sebenarnya seperti ini ya. Hal-hal yang dinilai adalah gender, usia, merokok atau tidak, tekanan darah sistol, kemudian kolesterol ya. Kalau di sini menggunakan kolesterol total. Contoh nih, misalnya kita punya pasien wanita ya. Wanita kita lihat tuh. Ini ada 2 chart, ada yang pasien tanpa, ada pasien dengan diabetes. Ini saya kasih contoh yang tanpa. Itu wanita usia 60 tahun ya. Wanita tidak merokok 60 tahun. Nah, berarti masuk sini. Ini umur wanita nggak merokok ya. Terus tekanan darah sistolik 130, rata 130/80. Kemudian ini arrow saya kelihatan nggak ya, Dokter Dani? Ada ya? Ada panah? Atau nggak kelihatan? Oh iya, oke. Terlihat ya. Nah, terus dia ternyata kolesterol totalnya 210, rada tinggi lah ya. 210 di sini ya, berarti yang ini ya. Terus ya tensi 130. Berarti warnanya kuning ya, nomor 7 tuh. Kuning berarti risiko dia 7%. Risikonya kuning adalah risiko sedang ya. Nah, sekarang coba contoh lagi. Sejawat silahkan lihat ya. Contohnya sekarang laki-laki ya tidak merokok. Laki-laki tidak merokok. Kemudian usianya 60 tahun. Usia 60 tahun. Terus tekanan darah sistol 139 ya. Dan kolesterolnya 250 kolesterol total. Kira-kira risiko apa? Udah ketemu? Sini mungkin ya, kira-kira ya, dia risiko sedang juga ya, 9%. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara penghitungannya. Oke, nah ini contoh yang skor 2. Kalau orang Eropa bikin 2, dia skor 2 sama skor 2 OP. Yang OP ini untuk dia pasien di atas 70 tahun ya. Itu sampai 89 ya, mungkin di sana masih dihitung-hitung risiko ya pasien umur 85 tahun ya. Oke, terus ini apa namanya? Yang usia 40 tahun hingga 69 tahun. Ini hampir sama sih variabelnya ya, wanita, jenis kelamin, merokok tidak merokok, kemudian tekanan darah sistol, usia. Cuma di sini bedanya dia menggunakan non HDL kolesterol. Kalau tadi kan kolesterol total ya. Kira-kira hampir sama ya. Pembagiannya juga sama, ada yang low risk, moderate, sama high. Ini yang punyanya Amerika, full cohort equation. Sama juga, dia perbedaannya dia masukin 2 nih, total kolesterol dan HDL, dan dia masukkan diabetes atau tidak sama sama obat antihipertensi ya, udah masuk atau tidak. Nanti dia keluar juga full cohort equation, risknya sama, low, intermediate, dan high risk ya.